Tuhan, saya ucapkan salam saudara. Salam. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Terima kasih buat Kak John bersama keluarga yang sudah mengundang kita, yang sudah memberikan tempat bagi kita. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan belajar bersama saudaraku. Firman Tuhan, langsung kita baca saja. Firman Tuhan terdapat di dalam Ulangan pasal 31 ayat pertama sampai pada yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang pertama sampai pada yang ke-8. Tolong dibacakan saudara ya, karena penglihatan. Ulangan 31 ayat pertama sampai yang ke-8. Ulangan 31 ayat pertama sampai 8. Perikopnya Yesua sebagai pengganti Musa. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kuseberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberangi di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberangi di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 4. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sion dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Ayat 5. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah pengucapan syukur di dalam kehidupan keluarga Kak John, pada saat ini kembali mengingatkan di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau dimana di situ kalau kita membaca bahwa Musa itu sudah tua, ya, sudah berumur 120 tahun. Ya. Musa sudah tidak mampu lagi memimpin. Musa sudah tidak kuat lagi memimpin bangsa Israel. Hal ini disampaikan Musa kepada bangsa Israel, kepada rakyatnya. Begitu juga Tuhan berkata kepada Musa, ya, memang kamu sudah
berumur, kamu sudah tidak mampu lagi memimpin. Ya, oleh sebab itu Tuhan mengirimkan pengganti untuk Musa dalam kepemimpinannya, yaitu Tuhan digantikan dengan Yosua. Ya. Dan di situ Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu maha tahu ya, karena Tuhan maha kuasa ya, mengetahui bahwa di dalam kepemimpinan ya yang dilakukan oleh Musa itu sangat berat ya, memimpin bangsa itu sangat berat ya. Bahkan pada saat ini juga kepemimpinannya digantikan oleh Yosua ya. Tuhan itu tahu bahwa di dalam kepemimpinan akan dihadapi dengan sangat berat ya. Oleh sebab itu Tuhan memberikan yaitu suatu wejangan ataupun Tuhan memberikan firman-Nya ya. Dulu diberikan kepada Musa dan saat ini firman itu diberikan kepada Yosua ya. Dan firman itu yang dikatakan di ayatnya yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini suatu firman yang diberikan oleh Tuhan kepada calon pemimpin Yosua ya, supaya Yosua ini di dalam kepemimpinannya sama seperti Daud, seperti Musa ya, dalam membawa bangsa Israel itu kuat, mampu ya. Oleh sebab itu Allah pun juga memberikan wejangan yang sama kepada Yosua. Ini berbicara mengenai pemimpin, bahwa seorang pemimpin itu tidak mudah ya saudaraku. Seorang pemimpin itu sangat berat ya kalau benar-benar menjadi pemimpin ya. Sebab di situ dikatakan bahwa Tuhan telah mencari seorang pemimpin ya, supaya pemimpin itu membawa ya kepada orang-orang yang dipimpinnya ya. Tentu seorang pemimpin itu punya tujuan ya. Kalau di mana Allah memilih pemimpin Musa dan Musa digantikan kepada Yosua, di situ seorang pemimpin ada tujuan ya. Tujuannya di situ untuk supaya bisa memiliki negeri yang dijanjikan Tuhan ya, supaya orang-orang yang dipimpin itu bisa memiliki negeri yang dijanjikan Tuhan, dalam arti kerajaan surga ya. Dan firman Tuhan ini mengingatkan di dalam gereja Tuhan yang ada di GBI ya. Mungkin kita semua ini menjadi pemimpin dan akan menjadi pemimpin ya. Kalau sudah menikah itu kita itu jadi pemimpin ya. Bapak pemimpin dalam keluarga ya. Istri juga memimpin anak-anak kita ya. Di situ seorang pemimpin itu ada tujuan ya. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Tuhan menyuruh Yosua untuk memimpin bangsa Israel untuk dibawa kepada negeri yang telah dijanjikan Tuhan, yaitu kerajaan surga ya. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai pemimpin. Pemimpin yang benar-benar harus memiliki tanggung jawab yang besar. Seorang pemimpin itu sangat berat. Oleh sebab itu Tuhan katakan ya, kuatkan dan teguhkan hatimu ya, dan janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Mereka itu berbicara bangsa-bangsa yang akan menyerang ataupun akan memusuhi bangsa Israel. Tetapi kalau pada saat ini di dalam kehidupan kita, yang menjadi kita takut, menjadi kita gemetar itu bukan bangsa-bangsa yang akan melawan kita ya, tetapi yang sering terjadi
kita merasa takut, merasa kekhawatiran itu mungkin masa depan kita, ya, ekonomi kita, itu yang seringkali kita takutkan di dalam kehidupan kita, ya. Dan memang di dalam kita sebagai pemimpin, ya, baik mungkin dalam bidang apapun, dalam keluarga, mungkin kepala keluarga, ya, itu tujuannya untuk membimbing keluarganya itu yang pertama kepada negeri yang dijanjikan Tuhan, membimbing keluarganya ke dalam surga, ya. Juga tujuannya ingin mensejahterakan keluarganya, ya, itu pemimpin dalam keluarga. Dan untuk mencapai tujuan itu akan banyak sekali yang dihadapi, banyak sekali yang dihadapi untuk sampai pada tujuan itu. Kalau kita menghadapi semua itu, ya, tidak menguatkan dan meneguhkan hati kita, dalam arti kalau kita itu tidak mempercayakan, tidak percaya akan perkataan Tuhan, kita tidak akan mampu sebagai pemimpin, tidak akan sanggup sampai pada tujuan, saudaraku. Mungkin sudah di tengah dalam menghadapi situasi, waduh, aku sudah tidak sanggup, aku sudah tidak mampu, ya. Bahkan mungkin contohnya saja dalam kehidupan keluarga Kak John, ya. Dulu masih keluarga kecil, ya, mungkin Kak John ini nggak terlalu berat, ya, pertanggungjawabannya, ya, karena mungkin hanya istri, ya. Tetapi setelah punya anak, anak satu agak berat, anak dua mungkin, ya, seringkali waduh, aku gak mampu, aku tidak sanggup, ya. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam membawa keluarga kita itu, seringkali kita itu katakan aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Oleh sebab itu pada saat ini firman Tuhan ini setelah diberikan kepada Musa, juga diberikan kepada Yosua, saat ini diberikan kepada saya dan saudara sebagai pemimpin untuk yaitu tetap menguatkan, ya, dan meneguhkan hati kita itu tetap percaya sama Tuhan. Tuhan itu pasti tahu apa yang kita butuhkan, itu Tuhan pasti tahu, ya, saudaraku. Bahkan Tuhan pun juga berkata, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, seringkali mereka berbicara mengenai persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita, ya. Mungkin banyak hal, ya, saudaraku, yang seringkali menjadi kita takut. Waduh, aku anakku sekolah iki opo wis ketewakitan. Aduh, ini aku bagaimana ini, seringkali itu terjadi ketakutan, ya, ketakutan. Tetapi Tuhan mengatakan, ya, dialah, kuatkan dan teguhkan hatimu, ya, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, karena persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ini janji Tuhan, saudara. Tuhan itu selalu berjalan menyertai dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu selalu melindungi kita, ya. Keselamatan itu selalu dijaminkan oleh Tuhan, baik di bumi maupun di surga. Asal satu hal, ya, kita tetap kuat dan teguh iman, percaya kita sama Tuhan, ya. Berserah penuh sama Tuhan apapun yang terjadi, ya. Tetap berserah penuh sama Tuhan. Keselamatan, karena Tuhan selalu menyertai kita, sehingga keselamatan itu dicurahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita dimanapun berada. Kalau dalam kehidupan kita, saudaraku, tidak benar-benar merenungkan firman Tuhan, seringkali itu dalam kehidupan kita itu rasanya apa yang ada? Kerugian, saudaraku, ya. Ini firman Tuhan ini mengingatkan dalam pribadi saya, ya. Dulu mungkin di saat saya berpisah dengan anak cucu di Kalimantan pada waktu itu dalam keadaan pandemi, saudaraku, di situ
Nah, pikiran itu sudah nggak karu-karuan. Ya. Pikiran itu pikiran yang menyedihkan, damai sejahtera itu tidak ada. Nah, setelah itu saya tahu, waduh, aku kok tidak begitu kuat hatiku, kok tidak begitu kuat kepercayaanku. Padahal kalau aku tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita ini, nah, iblis itu senang, saudaraku. Kalau ada orang yang hanya sedih saja, nah, pikirannya nggak karu-karuan, itu iblis senang. Karena iblis itu datang ya untuk mencuri, menghancurkan dan membinasakan. Kalau ada orang yang terus dalam hidupnya cuma sedih, senang. Tetapi kalau dalam kehidupan kita, wah, saya tidak mau diperalat iblis. Nah, aku percaya bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa, sehingga penuh dengan sukacita, saudaraku. Kalau anak-anak Tuhan sukacita, iblis juga nggak senang, saudaraku. Oleh sebab itu kita mau belajar kalahkan mereka. Ya, wajar memang manusia seringkali khawatir, takut. Tetapi kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai kita, ya. Tuhan yang selalu berjalan menyertai kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Terbukti, saudaraku, ya, sampai pada saat ini Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, ya. Kita tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan, saudaraku. Sebenarnya kita itu tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Apa yang kita butuhkan itu pasti Tuhan itu berkati. Tuhan itu tahu yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, kita sebagai pemimpin, baik dalam keluarga, baik pemimpin mungkin dalam pendidikan, mungkin dalam pemerintahan, di situ tentu ada tujuannya, ya. Tujuannya untuk membawa kita kepada negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, dan membawa seorang pemimpin membawa kepada tujuan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan untuk mendapatkan semua itu, tidak lain kita harus tetap menguatkan dan meneguhkan hati kita sama Tuhan Yesus. Kita mempercayakan semua kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, saya pernah juga sedih, ya, karena ada anak Tuhan di saat diizinkan, ya, mengalami semua itu diizinkan, mengalami, dia katakan, wah, aku sudah tidak mampu lagi, aku tidak sanggup lagi, aku lebih baik, waduh, dalam perkataan tidak mengandung berkat, ya. Tetapi kita sebagai pemimpin untuk bisa sampai kepada tujuan, ya, kita harus bekerja keras, ya, tidak hanya lenggang-lenggang saja, tidak hanya mempergunakan waktu dengan sia-sia saja, tetapi kita bekerja keras, minta kepada Tuhan untuk terus menguatkan dan meneguhkan iman kita sama Tuhan. Bahkan di situ Tuhan pun bukan hanya sekali berkata, saudaraku, ya. Tuhan pun berkata, sebab di ayatnya yang ke-7, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Inilah tujuan seorang pemimpin, ada tujuan, ya, untuk memiliki negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Kita terus dituntut untuk menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan
Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Wah, luar biasa saudaraku ya. Nah, tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan sendiri berjalan di depan kita, yang akan memimpin kita ya. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan pada saat malam yang indah ini yang akan kembali memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai seorang pemimpin tidak mudah. Sebab itu kita menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan supaya kita bisa sampai kepada tujuan baik di bumi maupun di surga. Mungkin di dalam akhir ya renungan kami di hari pengucapan syukur akan kita bacakan untuk menambahkan, tolong dibacakan 2 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 2 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 2 Tesalonika 5 1 Tesalonika 5 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 16 ya Mak, sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dirindukan Tuhan dalam setiap kita. Di dalam menghadapi situasi apapun, kita tetap dituntut untuk bersukacitalah senantiasa. Dalam arti kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh marah, menyalahkan si A, menyalahkan si B, bahkan terlebih menyalahkan Tuhan. Tetaplah berdoa ya. Dalam menghadapi situasi baik senang, baik susah, kita dituntut untuk tetap berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Senang maupun susah kita dituntut untuk mengucap syukur dalam arti berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Bukan hanya mengucap syukur kalau berbahagia, terima kasih Tuhan, tetapi di saat tidak kita tidak bersyukur ataupun marah-marah ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Inilah yang selalu diinginkan Tuhan di dalam kehidupan gerejanya di akhir zaman, supaya kita menjadi gereja Tuhan yang kuat, yang mampu sebagai pemimpin. Kita terus berjalan sampai pada tujuan kita, sampai langkah yang terakhir Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Berbahagialah kita semua yang selalu rindu mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukan siang dan malam. Tuhan memberkati.